Goyang dulu. Udah minggu kemarin gorengannya. Udah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat siang semuanya Bapak Ibu. Salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati Bapak Kepala Sekolah SMA Negeri 1 Kebayoran, Bapak Marsan SPDMM. Dan yang saya hormati Bapak Wakil Kepala Sekolah Bagian Kurikulum Kesiswaan, Humas, dan juga yang saya hormati Bapak Ibu Guru SMA Negeri 1 Kebayoran dan staf PU. Oke. Puji syukur mari kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena dengan limpahan rahmatnya dan kurnianya kita dapat berkumpul di tempat ini. Oke. Saya sangat terhormat akhirnya diberi kesempatan untuk melakukan diseminasi pada hari ini yang harusnya dilaksanakan pada hari ini kemarin, dan saya mohon minta waktunya sebentar untuk melakukan diseminasi sebagai bagian dari tugas saya fasilitator daerah dari BPGTK. Jadi tugas-tugasnya itu yang pertama ada implementasi dengan siswa, dan juga yang terakhir selanjutnya diseminasi dengan guru-guru, dan dilanjutkan di diseminasi di sekolah luar. Jadi yang akan dilaksanakan sekarang adalah diseminasi dengan guru. Oke. Yang akan saya sampaikan sebenarnya hanya pengenalan. Pengenalannya itu namanya di BK itu 7 jurus BK hebat. 7 jurus BK hebat. Bisa diganti juga karena diseminasinya dengan Bapak Ibu guru hebat, jadi kita ganti juga judulnya 7 jurus guru hebat. Di 7 jurus BK hebat itu yang sudah saya dapatkan saat melakukan pelatihan. Yang pertama itu ada kenali potensi. Kenali potensi. Selanjutnya ada kelola emosi, tumbuhkan resiliensi, jaga konsistensi, jalin koneksi, membangun kolaborasi, dan yang terakhir itu menata situasi. Sebenarnya untuk diseminasi dengan guru-guru itu saya hanya diwajibkan untuk memaparkan atau mengenalkan 2 jurus saja, 2 jurus BK hebat yang dikenalkan kepada Bapak Ibu guru. Nah, jurus itu ibaratkan apa ya? Seperti tata cara kita sebagai seorang guru. Mungkin Bapak Ibu guru di sini juga sudah memiliki jurusnya masing-masing. Bagaimana mengelola kelas, bagaimana menangani siswa dan siswi, atau bagaimana membuat suasana kelas menjadi nyaman dan aman. Mungkin ini hanya sedikit tambahan dari saya untuk tambahan jurus untuk Bapak Ibu guru. Oke, baik. Mungkin selanjutnya akan saya bahas langsung. Yang pertama itu langsung ke membangun kolaborasi. Nah, membangun kolaborasi di dalam dunia pendidikan itu di lingkungan sekolah amat sangat penting untuk terciptanya lingkungan belajar yang aman untuk kita para pendidik dan juga para peserta didik. Nah, ini sebelumnya ada kata-kata awalnya. Selamat datang di Pulau 1001 sebagai pendekar. Kali ini kamu akan belajar jurus kolaborasi. Siapkan diri dan konsentrasi. Siluman egois akan menghalangi lawan dan kalahkan siluman itu sebagai tanda kamu sedang menguasainya. Nah, ini
hilang lagi berarti oke. Di sini ada peran guru BK dan guru kelas. Nah, untuk peran utamanya BK dan guru kelas ataupun wali kelas itu kan saling berkesinambungan, saling berkolaborasi. Ya. Ada tugas-tugas di mana memang porsinya untuk guru BK dan ada di mana tugas-tugas memang porsinya untuk guru kelas atau wali kelas. Nah, di sini peran utama untuk guru kelas kan itu pembelajaran yang mendidik melalui mata pelajaran dan pembentukan karakter murid. Dan guru BK peran utamanya itu pelayanan yang memandirikan dalam mengembangkan potensi diri murid baik dalam bidang pribadi, sosial, belajar dan karir. Bedanya di situ ya Bapak Ibu. Kalau misalkan guru kelas itu melalui mata pelajarannya, sedangkan guru BK itu mengembangkan potensi dalam 6 bidang bimbingan pribadi, sosial, belajar, karir, keagamaan dan keluarga biasanya. Oke, selanjutnya itu guru kelas dan guru BK ada yang namanya kebutuhan kolaborasi. Nah, kalau guru kelas itu membantu memahami dan mengatasi masalah belajar, sosial, emosional dan perilaku murid. Nah, karena guru kelas sering di kelas, mungkin tugasnya itu di sini yaitu membantu memahami mengatasi masalah, khususnya belajarnya, entah itu anak mendapatkan nilai yang tidak baik ataupun juga dengan pemahamannya yang kurang atas mata pelajaran yang Bapak Ibu berikan. Nah, sedangkan guru BK mengembangkan program BK dan intervensi terpadu melalui kolaborasi lintas peran di sekolah. Mengembangkan program BK-nya itu seperti ada yang namanya bimbingan klasikal, melakukan pemanggilan orang tua, begitu. Sumber kerjasamanya ini kalau guru kelas biasanya kan orang tua juga bisa, kepala sekolah, guru mapel, konselor atau guru BK, pihak luar sekolah yang terkait. Sedangkan guru BK itu kolaborasinya langsung dengan Bapak Ibu guru kelas, wali kelas, guru mapel, kepala sekolah, orang tua, masyarakat, pihak terkait lainnya. Seperti contoh kalau permasalahannya sudah tidak bisa ditangani oleh pihak sekolah, masalah narkoba atau tawuran, itu biasanya alih tangan kasus namanya. Itu bisa diserahkan lagi ke psikiater, psikolog atau ke pihak berwajib yaitu polisi. Nah, tujuannya itu menciptakan lingkungan belajar yang mendukung dan holistik atas adanya kolaborasi satu sama lain, baik guru BK dengan wali kelas dengan guru BK, guru mapel dengan wali kelas, dilanjut dengan guru BK, dan pada pihak atas yaitu kesiswaan, dilanjut lagi dengan kepala sekolah yang terakhir. Tujuannya itu menciptakan lingkungan belajar yang mendukung. Selanjutnya tujuan untuk guru BK-nya itu meningkatkan kesejahteraan secara pribadi, sosial, akademik, dan karir sebagai bagian dari proses perkembangan yang utuh. Nah, tantangannya itu biasanya masalah sosial, emosional, perilaku yang mempengaruhi kemampuan belajar. Kalau guru kelas itu tantangannya itu. Sedangkan kalau guru BK tantangannya itu permasalahan sosial, emosional, dan karakter murid yang kompleks. Contohnya itu ada murid yang terlalu banyak alasan untuk tindakan yang sudah dilakukan. Kalau tantangan guru kelas itu masalah sosialnya, emosional atau perilaku yang mempengaruhi kemampuan belajar. Oke. Selanjutnya langsung kita lewatkan saja, kita percepat. Nah, karena emang waktu ini. Nah, ini indikator perlunya kolaborasi dalam penanganan masalah murid. Memang permasalahan peserta didik itu adanya di guru BK, tapi karena kita pendidik,
karena kita seorang guru, permasalahan apapun ya harus ditangani atau diselesaikan juga oleh Bapak Ibu guru maupun itu guru mapel atau wali kelas. Jangan langsung ke kesiswaan atau ke guru BK. Harus ada penanganannya terlebih dahulu oleh Bapak Ibu wali kelas atau guru mapel yang melihat permasalahan tersebut. Kayak masalah murid, kalau ringan itu bisa langsung ke guru BK, guru kelas atau wali kelas, siapapun itu yang melihat. Misalkan yang melihatnya itu permasalahan kemarin merokok, guru kelas atau guru mapel silakan diberikan arahan lalu dialihkan ke wali kelas. Wali kelas memberikan penanganan dan pemanggilan secara individu. Jika tidak bisa ditangani, silakan lanjutkan ke guru BK atau bisa secara kolaborasi menanganinya berdua, guru kelas atau wali kelas dengan guru BK, seperti itu. Bisa juga kalau sedang atau berat itu bisa langsung ke guru BK, bisa juga langsung ke kesiswaan, kepala sekolah, atau sudah tidak bisa ditangani oleh kepala sekolah, lanjutnya itu kemitraan, yaitu guru BK atau konselor sebagai hanya sebagai apa ya, menemani saja. Dilanjutnya lagi dengan psikolog, dokter atau ahli jika kasusnya memang sudah tidak bisa ditangani oleh Bapak Ibu guru BK atau kepala sekolah atau juga kesiswaan. Nah, ini sama seperti tadi. Nah, ini mekanisme kolaborasi dalam penanganan masalah murid atau problem solving. Yang pertama itu kita sebagai seorang guru, khususnya guru BK, itu harus mengadakan dulu yang namanya identifikasi masalah. Dicari dulu permasalahannya, dilanjutkan dengan diskusi awal dalam konferensi kasus dengan si anak atau dengan dengan orang yang bersangkutan dengan permasalahannya. Selanjutnya itu penempatan tujuan dan strategi intervensi berdasarkan tingkatan. Penempatan tujuannya, hal apa dulu yang akan diselesaikan. Implementasi dan monitoring. Implementasinya itu adalah pelaksanaan strategi atau tujuan untuk menyelesaikan permasalahan yang tadi. Monitoringnya itu melihat kembali apakah misalkan ada Bapak Ibu wali kelas yang anaknya bermasalah merokok, kita panggil orang tuanya. Ketika sudah kita panggil ya jangan kita biarkan begitu saja, tapi kita melakukan monitoring apakah dalam seminggu itu ada perubahan atau tidak. Tidak semata-mata ketika sudah ditangani ya sudah dibiarkan begitu saja. Itu apalagi permasalahan SMA murid kan kompleks ya, terus dilanjut juga merokok adalah hal yang menurut saya kebiasaan, dan suatu kebiasaan itu tidak bisa diubah dalam satu hari. Tidak seperti orang yang mengajarkan pelajaran matematika 1+1 bisa diingat, dirubah dalam sehari 2 hari, tapi kalau kebiasaan itu harus berkali-kali baru anak bisa. Selanjutnya evaluasi dan tindak lanjut. Evaluasi dan tindak lanjut ini contoh kalau misalkan si anak masih belum ada perubahan, mengevaluasi guru BK dan wali kelasnya apa ada hal yang salah dalam menangani siswa sehingga siswa tidak ada perubahan dari sikapnya, dan tindak lanjutnya apa, kemudian melakukan strategi kembali. Nah, ini dari biasanya kita saat menangani peserta didik itu selalu melibatkan orang tua. Nah, tujuan pelibatan orang tua itu meningkatkan efektivitas intervensi melalui dukungan konsisten di rumah dan di sekolah. Karena kita hanya bersama siswa itu dari jam 6.30 sampai jam 2.30, jadi melibatkan orang tua adalah hal yang sangat wajib dan penting, karena
dari 2.30 sampai besoknya itu sampai di rumah, tanggung jawab itu ada di orang tua. Makanya kenapa kita harus selalu melibatkan orang tua. Selain orang tua juga mengetahui permasalahan anak, tingkah laku anak, juga orang tua bisa memberikan dukungan atau pemahaman atas kesalahan peserta ini. Memperkuat hubungan dan komunikasi sekolah dan rumah biar tidak ada kesalahpahaman. Contoh, kita akan memberikan SP, itu wajib melibatkan orang tua, karena kalau tidak ada orang tua ketika kita sudah memberikan SP sepihak, takutnya nantinya SP-nya itu akan sia-sia karena orang tuanya tidak merasa mengiyakan dan menyetujui SP tersebut. Mengurangi miskomunikasi atau resistensi terhadap strategi sekolah dan mempercepat deteksi masalah dan pengambilan keputusan bersama. Oke, mungkin itu dari satu jurus yang mengenai kolaborasi. Kita lanjut ke jurus berikutnya biar cepat dibahas. Oke, yang jurus ketujuh itu ada yang namanya menata situasi. Menata situasi ini berkenaan dengan sistem-sistem sekolah. Sebelumnya ada kata-kata selamat datang pendekar di hutan situasi. Pada pertemuan kali ini kamu akan belajar jurus ketujuh, fokus dan konsentrasi dengan teguh agar bisa mengalahkan siluman malaria yang akan membuat kamu berkeluh jika bisa menguasainya. Jurus ini kamu akan membantumu menata situasi dengan penuh. Selamat menempuh. Wajah sedikit ripuh, kamu harus tetap semangat, atuh. Oke. Nah, ini prinsip pengurangan resiko. Setiap lingkungan sekolah itu pasti ada yang namanya resiko untuk hal-hal yang tidak diinginkan dalam suasana kelas atau lingkungan di sekitar sekolah. Ini ada yang namanya A itu ancaman, R itu kerentanan, kalau K itu kapasitas. Ada kalau ancaman dan kerentanannya itu sama-sama di tengah, terus pasti resikonya juga akan biasa saja. Tapi kalau misalkan ancaman dan kerentanannya itu tinggi, resikonya juga akan tinggi. Itu contohnya itu misalkan kayak bangku atau meja yang tidak bisa digunakan lagi tapi dipaksakan digunakan, itu akan mengakibatkan keamanan dan kenyamanan siswa di kelas juga tidak enak, dan resikonya bisa jadi dari bangku atau meja yang tidak layak itu siswa bisa terjatuh atau kena pakunya gitu. Ini aspek-aspek aman, nyaman, dan menggembirakan. Nah, kalau aman itu ada kita tunggu dulu. Oke. Aman dari kekerasan, aman di ranah online, aman dari bencana. Kalau aman dari bencana itu tidak bisa kita pastikan, ya, karena bencana kan pasti datang aja gitu. Tapi untuk kayak banjir bandang atau tsunami atau gunung meletus itu tidak ada di sekolah kita ini. Selanjutnya itu nyamannya itu nyaman relasi sosialnya, baik itu di lingkungan guru ataupun di lingkungan siswa, antar siswa di kelas, di luar kelas. Nyaman lingkungannya, kayak misalkan biasanya kesiswaan atau bukan ini Pak Ade, Pak Dede itu anak-anak yang kelas biasanya suruh mengutin sampah, dan nah itu sebagian dari jurus ketujuh menata situasi agar lingkungan kita nyaman, tidak banyak sampah.
Terus tadi juga jungsi itu juga termasuk dari jurus menata situasi agar lingkungan kelasnya bersih, anak-anak jadi nyaman dalam belajar. Selanjutnya ada nyaman sarana prasarana, baik itu di kelas ataupun fasilitas di lingkungan sekolahnya, lapangan, kamar mandi, kayak gitu. Selanjutnya ada mengembirakan, gembira dalam belajar. Mungkin gembira dalam belajar ini menyangkut cara-cara Bapak Ibu dalam menyampaikan materi. Contohnya biasanya kan kalau misalkan hanya dengan melakukan ceramah atau menjelaskan itu kan tidak menggembirakan bagi anak-anak. Contoh, saya sudah melakukan implementasi di kelas 11 C2. Barangkali Bapak Ibu ada yang mengajar di kelas 11 C2. Saya sudah melakukan tes gaya belajar dan tes kecerdasan majemuk di kelas 11 C2. C3, maaf bisa C3. 99% di kelas 11 C2 itu memiliki kecerdasan, C3 itu memiliki kecerdasan interpersonal. Sedangkan gaya belajar 88% di 11 C3 itu memiliki gaya belajar kinestetik visual. Jadi anak-anak 11 C3 itu dia merasa senang, merasa gembira jika melakukan pembelajaran secara langsung. Contohnya itu praktek, dan juga secara visualnya itu bukan hanya ceramah, melihat video. Contoh kalau matematika itu mungkin Bapak Ibu menampilkan kubus secara langsung, tabung gitu. Itu di 11 C3. Selanjutnya ada gembira dalam bermain. Ya. Selanjutnya juga ada gembira dalam minat dan bakat. Nah, ini kemarin implementasi di kelas 11 C3 itu ada yang namanya pohon potensi. Nah, contoh saya ambil kasusnya Ice, itu dia memiliki bakat dan minatnya di musik. Sedangkan kelebihan dia itu mampu berbicara di depan umum. Ketika melakukan tes kecerdasan majemuk, antara pohon potensi dan hasil dari tes kecerdasan majemuknya itu berkesinambungan. Oke, selanjutnya kecil sekali bacanya. Oke, kita lanjut langsung ke sini aja. Ini ada 5R atau 5 unsur berpikir sistem dalam menata situasi. Yang pertama itu ada sumber daya, bahan, kapasitas, kemampuan, daya. Terusnya itu peran dan fungsi. Relasinya itu hubungan antar peran, kerjasama, koordinasi, komunikasi. Terusnya itu aturan, kebijakan, budaya, dan norma. Misalnya itu hasil dan dampak. Jadi 5R itu, ini Bapak Ibu, dalam menata situasi itu ada yang namanya 5R, 5 unsur berpikir sistem. Result, roles, relation, rules, dan result. Result. Nah, kita ambil contohnya itu dari 5R ini, kasus bullying. Nah, dari resultnya itu kita tidak bisa menutup mata atau telinga bahwa banyak sekali masih adanya tindakan bullying di sekolah kita dengan mengatasnamakan bercanda. Ya, bullyingnya itu mengataskan cuma bercanda, baperan,
gitu. Padahal itu termasuk bully, baik itu secara verbal atau non verbal gitu. Banyak juga cewek-cewek atau cewek-cewek itu bulinya itu biasanya yang saya temukan dan saya sudah melakukan beberapa nanya langsung, biasanya itu memainkan konde kerudungnya masing-masing. Itu ya di C3 ya, 12 C3 waktu itu anak-anak ceweknya pada main-main konde, kadang kondenya kerudungannya ditarik dan ngatain kondenya gede atau segala macam. Nah, kalau cowoknya itu biasanya itu cute ya, itu cute. Kalau bahasa sekarang itu cute, cubit sekitar itu. Bahkan bukan cowok ke cowok tapi cewek ke cowok. Keseringan itu anak cewek ke cowok melakukan hal tersebut. Nah, setelah melakukan itu cowok-cowok pada bilangnya gini, nanti kalau dibalas nggak terima gitu. Nah, itu kan termasuk bully juga ya, bully dan tindakan kekerasan seksual. Itu banyak sekali yang terjadi pada siswa dan siswa SMA 1 Kebayoran. Bulinya juga lewat status, biasanya nyindir-nyindir. Banyak sekali bully lewat status. Selanjutnya itu ada kapasitas pengetahuan tentang bully. Nah, ini kurangnya pengetahuan tentang bullying dan banyaknya kesalahpahaman tentang bullying. Misalnya bullying dianggap sebagai bercanda. Yang tadi sudah dikatakan juga oleh Pak Deja, anak-anak zaman sekarang itu mengatakan bullying itu sebagai bercanda. Kalau ada anak yang dibully tidak terima, itu dikatain baperan. Nah, itu karena kurangnya pemahaman. Yang mereka tahu bullying itu hanya dengan tindakan kasar seperti nonjok, tendang, itu kontak fisik dikatakan bullying. Tapi bullying secara verbal itu tidak dikatakan bullying, hanya bercanda. Bahkan juga ada yang menjitak segala macam itu masih bisa dikatakan bercanda. Menurut mereka bully itu ketika kita membuli si korbannya itu berdarah, itu namanya bullying. Tapi kalau misalnya kayak jitak itu bukan bullying, itu namanya bercanda. Itu kata anak-anak. Nah, itu kurangnya pemahaman. Padahal hal-hal tersebut juga bisa dikatakan sebagai tindakan bully. Selanjutnya ada rulesnya, itu aturan, kebijakan, dan budaya bully. Tidak ada kebijakan sekolah yang sistematis untuk mencegah bully. Kini hanya ada tindakan reaktif saat ada bully terjadi, setelah itu hilang lagi. Nah, biasanya kayak gitu. Itu pun saya rasakan ketika ada ada murid yang datang ke BK yang bercerita bahwa dikata-katain. Contoh, sekarang anaknya kelas 12. Jadi ada cowok yang melakukan bullyingnya itu dengan mengeluarkan suara-suara yang tidak pantas. Cowoknya itu di belakang sampai ceweknya itu nangis. Pokoknya suaranya itu seperti apa ya? Kayak kalau suami istri sedang melakukan hubungan dan itu dikeluarkan di telinganya langsung, di telinga si cewek langsung ya seperti itu ya. Sampai si ceweknya nangis. Jadi lebih ke buatnya setelah itu langsung mengatakan fisik si ceweknya itu. Jangan dicontohin di sini. Nanti saya di videoin, saya masukin ke YouTube. Itu waktu kelas 11, adanya di kelas 11 K3. Iya. Jadi tindakan bully itu biasanya kita tidak bisa menentukan kebijakan sekolah yang sistematis yang harus ini harus itu, karena bully berbeda-beda. Biasanya saya juga waktu itu salahnya tidak melakukan monitoring kembali, hanya melakukan monitoring sekitar sekali hari, kalau nggak salah sehari
penanganan itu diselesaikan, besoknya dipanggil kembali anaknya, tidak melakukan monitoring, ya udah habis itu hilang begitu saja kayak gitu. Tapi setelah melakukan yang namanya binte, insya Allah akan diterapkan ketika sudah menangani kasus, akan dimonitor kembali. Selanjutnya ada relation, tidak ada kerjasama dan koordinasi khusus antar pihak-pihak di sekolah atau pihak sekolah dengan organisasi masyarakat atau tim ahli yang punya keahlian dalam pencegahan bullying. Di sekolah kita belum ada kerjasama karena mungkin bullyingnya itu hanya masih sebatas ngata-ngatain nama orang tua, ngata-ngatain fisik, bukan yang seperti di SMKN 1 Cikarang Barat yang bullyingnya itu belum lama, sekitar September sampai sirahannya itu patah. Iya, sirahannya itu patah anak cowok. Itu di SMK 1 Cikarang Barat. Bahkan sejak sirahannya patah itu, si anak itu tidak memberitahu kepada orang tuanya. Selang seminggu anak itu sudah tidak bisa nahan, ininya bengkak. Ternyata pas dicek rahangnya patah di sini. Dipukul, ditendang, jadi di apa ya? Enggak 1 lawan 1, tapi dikeroyok itu Pak. Itu. Iya, SMK 1 Cikarang Barat 1 itu. Nah, di sini ya mungkin kalau bulinya sudah ke ranah tersebut, barulah ada yang namanya hubungan antar peran. Itu kan langsung berlanjut ke pihak-pihak yang berwenang ya, seperti kepolisian. Oke, mungkin itu saja karena memang diseminasinya hanya 2 jurus dan tidak bisa dipaparkan langsung karena paparan yang lainnya itu mengenai aktivitas-aktivitas. Contohnya itu bagaimana menangani siswa. Nggak mungkin kita membuat kelompok pada saat ini juga, karena saya hanya memperkenalkan aja bahwa ada 7 jurus. Dari yang pertama itu kenali potensi. Bapak Ibu bisa mengenali potensi, kecerdasan majemuk dan gaya belajar peserta didik agar bisa membuat bahan ajar lebih kreatif lagi, supaya siswa dan siswi juga merasa belajar tidak monoton. Kalau misalkan mau minta aplikasinya atau mau minta asesmen untuk kecerdasan majemuk, tes karir dari Holland atau juga gaya belajar, nanti akan saya kirim di grup belajar. Juga ada pengelolaan emosi, baik guru atau siswa wajib melakukan pengelolaan emosi. Membangun resiliensi, yaitu menampilkan atau memantik daya lenting peserta didik, karena sekarang itu anak-anak dinamakan Gen Z. Gen Z itu gen strawberry, lembek kayak gitu. Itu kurangnya daya lenting. Kita sebagai peserta didik harus wajib membantu menumbuhkan resiliensi atau daya lenting. Terus jaga konsistensi. Jaga konsistensi ini kebiasaan baik yang saat ini sering sekali dilakukan oleh kesiswaan, kayak untuk tidak terlambat sekolah, itu namanya jaga konsistensi. Terus selanjutnya ada juga jalin koneksi antara guru dan peserta didik, membangun kolaborasi, dan terakhir menata situasi. Mungkin itu saja pembahasan dari saya, diseminasi 7 jurus BK Hebat. Saya ucapkan terima kasih atas waktunya. Ya, emang harusnya 2. Enggak boleh Bu, kebanyakan nanti. Ya. Terima kasih atas waktunya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu izin videonya nanti diupload di YouTube.